Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Devina dari kelas 10 MIPA 3 nomor presensi 3. Pada vlog kali ini saya akan mereview tentang tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi dengan tujuan mengidentifikasikan ketiga jenis tumbuhan tersebut mengenai struktur, ciri morfologi, cara perkembangan biak, dan klasifikasi tanaman tersebut. Penasaran kan? Simak langsung videonya ya. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang lumut. Seperti apa sih lumut itu dan di mana biasanya dia tinggal. Nah, di video ini adalah salah satu jenis lumut, yaitu lumut daun. Lumut berkembang biak secara vegetatif dengan fragmentasi atau menghasilkan tunas lumut baru, sedangkan secara generatif berkembang dengan protonama. Ciri lumut yang pertama, makroskopis. Yang kedua, memiliki akar rizoid, batang dan daun belum sejati. Ketiga, multiseluler, dinding sel dari selulosa. Yang keempat, autotrof. Yang kelima, hidup secara hygrofit. Jadi ini adalah struktur lumut. Yang paling atas itu kapsul, di bawah kapsul terdapat tangkai, daun, batang, dan akar yang berupa rizoid. Selanjutnya, klasifikasi yang dimiliki lumut daun. Lumut daun termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, ordo Bryopseales, famili Bryopseae, genus Bryopsida, spesies Bryopsida sp. Yang kedua yaitu tumbuhan paku. Seperti apa sih tumbuhan paku itu? Mungkin dari kebanyakan dari kalian memikirkan tumbuhan paku itu bentuk si paku atau tumbuhan tersebut tajam. Jadi ini adalah salah satu jenis tanaman paku, yaitu suplir. Suplir berkembang biak dengan aseksual, dengan pembelahan saat pembentukan spora atau juga dengan rizoma, secara seksual dengan metagenesis. Ciri-ciri tumbuhan paku: yang pertama, terdapat pembuluh akut xilem dan floem. Yang kedua, memiliki klorofil dan berspora. Yang ketiga, mengalami metagenesis. Yang keempat, akar berupa akar serabut. Yang kelima, memiliki batang, akar, dan daun sejati. Jadi ini ada struktur tumbuhan paku. Secara sporofit ada daun, stolon, dan akar. Secara gametofit ada antheridium dan archegonium. Selanjutnya, klasifikasi yang dimiliki suplir. Suplir termasuk dalam kingdom Plantae, subkingdom Trachebionta, divisi Pteridophyta, kelas Phyllosopsida, subkelas Spotipoditae, ordo Pteridales, famili Pteridaceae, genus Adiantum L, spesies Adiantum sp. Yang ketiga yaitu tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan berbiji. Nah, karena di sekitar rumah aku adanya pohon jambu, jadi karena pohon jambu ini adalah yang terdekat dari rumah, aku memakai contoh untuk tumbuhan tingkat tinggi memakai pohon jambu biji. Secara generatif, jambu biji dikembangkan dengan cara menanam bijinya langsung, sedangkan vegetatif jambu biji dikembangkan dengan cara dicangkok. Ciri-ciri pohon jambu biji: yang pertama, memiliki batang dengan tinggi 3-10 meter. Yang kedua, daun jambu termasuk ke dalam daun tunggal. Yang ketiga, mempunyai kelopak mahkota bunga masing-masing 5 helai. Yang keempat, mempunyai alat kelamin jantan berjumlah banyak. Selanjutnya, klasifikasi yang dimiliki pohon jambu biji. Pohon jambu biji termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, ordo Myrtaceae, genus Psidium, spesies Psidium guajava L. Nah, setelah menyimak video yang tadi, dapat disimpulkan bahwa Plantae
memiliki ciri-ciri yang pertama multiseluler atau mempunyai banyak sel, yang kedua autotrof atau dapat membuat makanan sendiri, yang ketiga eukariotik yaitu sel yang sudah mempunyai membran inti sel, yang keempat biasa hidup di perairan atau daerah yang lembab. Sekian vlog dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengertian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.